Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan kedudukan titik pada tiap-tiap kuadran, ya, seperti gambar berikut, supaya kita bisa mengetahui titik tersebut berada di kuadran berapa. Kita perhatikan di sini. Yang pertama yaitu kuadran 1, ya. Kuadran 1 itu dimana x, y, setiap titik-titik itu x, y, ya. Jadi kuadran 1 itu pasti positif, positif. Misalnya 2,2, 1,2 sudah pasti itu berada di kuadran 1. Kenapa? Karena jadi teknik dalam menggambar suatu titik pada koordinat kartesius apabila dia positif, yang pertama misalnya 2,2 berarti 2 ke kanan, 2 ke atas, seperti itu. Jadi sudah pasti terletak di sini. Yang berikutnya kuadran 2 yaitu x, y, di mana x-nya minus, y-nya positif. Perhatikan sini x minus, y positif, ya. Perhatikan di sini minus x-nya ini kan sumbu x, ya, yang horizontal. Kemudian yang ke atas itu positif. Kita lihat angka-angkanya 1, 2, 3. Ini minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Jadi kuadran 2 itu ketika ada misalnya minus 2,3 sudah pasti itu kuadran 2, karena ke kiri minus, itu ke kiri minus, untuk y ke atas positif, sehingga itu kuadran 2. Kemudian kuadran 3 kita perhatikan sumbu di kuadran 3 wilayahnya di sini. X, y, minus, minus. Jadi minus 2, minus 3 misalnya, berarti titiknya di sini. Jadi seperti itu, ya. Kuadran 3 itu pasti minus 2, minus 2. Kuadran 4 itu x, y positif, negatif. Perhatikan di sini wilayahnya, berarti ini sumbu x-nya positif, kemudian sumbu y-nya negatif. Jadi positif, negatif. Seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi saya ulangi, menentukan sebuah titik koordinat apabila angka pertama itu kanan atau kiri, angka kedua itu atas atau bawah. Ya, misalnya seperti ini, ya. Kita lihat contohnya. Tentukanlah titik-titik berikut terletak di kuadran berapa. 2,3, titik A 2,3, positif, positif. Perhatikan 2 ini positif berarti kanan, X itu dia kanan atau kiri, ya. Untuk Y atas atau bawah. Ketika positif, positif, maka kanan atas. Itu berarti dia kuadran 1. Kemudian yang B itu minus 2, minus 4, itu minus itu kuadran 3 yang ini, ya, kuadran 3 yang tadi. Ini minus, sehingga titik B minus 2, minus 4 itu kuadran 3. Kemudian yang ketiga C 3, minus 2 itu sama dengan kuadran berapa tadi? Positif, kanan baru bawah, berarti wilayahnya adalah yang ini, ya. Kanan ini, kemudian bawah, berarti wilayahnya kuadran 4. Saya kira demikian, mudah-mudahan dipahami. Yang berikutnya materi kedua titik yang ini, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan jauh garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Kita perhatikan, ya. Ini ada koordinat kartesius, ada pertama garis L, ya. Kemudian garis M ke bawah, kemudian garis N ini, ya. Perhatikan di sini yang kita akan pelajari adalah garis itu memotong, sejajar, tegak lurus, dan memotong. Ada 3. Yang pertama kita perhatikan garis L. Garis L ini tegak lurus dengan apa? Yaitu sumbu Y. Perhatikan.
Jadi patokannya adalah, perbandingannya adalah sumbu Y dan sumbu X. Garis L tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya seperti ini adik-adik ya. Jadi siku-siku di sini ya. Jadi siku-siku ya. Ini tegak lurus maksudnya. Ini tegak lurus ini. Menjadi siku-siku. Kemudian yang berikutnya, garis L ini sejajar dengan sumbu X. Posisinya terhadap sumbu X adalah sejajar. Sejajar itu kalian tahu ya, seperti kalian berbaris di lapangan. Sejajar ya, tidak bersentuhan. Contoh yang sejajar lagi, misalnya jalan ya, jalan yang dua arah itu sejajar, yang lurus ya. Garis sejajar itu contohnya seperti ini. Ini sejajar. Itu sejajar, tidak akan ketemu ujungnya. Jadi posisi garis L ini tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar terhadap sumbu X. Yang berikutnya garis M yang ini itu tegak lurus terhadap sumbu X yang ini dan sejajar sumbu Y yang ini ya, sejajar. Kemudian untuk garis N yang ini itu dia memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Memotong sumbu Y di titik 5 dan memotong sumbu X di titik sini ya. Seperti itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.